Ketika Bapak baru datang dan menyambut Bapak di mobil, ketika Bapak keluar kita sudah ada berbicara mengenai topik penting sekali dalam iklim, di mana Bapak mengatakan saya ini merasa dingin. I told him I could take care of that immediately. Dan saya mau cepat selesaikan hal itu. Well, Selamat datang, Pak. Thank you, President Biden. thank you all so much. Presiden RI Joko Widodo tiba di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin 13 November 2023 atau Selasa 14 November 2023. Presiden Jokowi tiba disambut oleh jajar kehormatan dengan pasukan yang membawa bendera dari 50 negara bagian di Amerika Serikat saat rangkaian kendaraan yang membawa Presiden Jokowi memasuki halaman Gedung Putih. Ready, two. Setibanya di depan West Wing Portico, Presiden Jokowi kemudian turun dari kendaraan dan langsung disambut hangat oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ready, close. Ready, shut. Ready, pace. Forward, march. Thank you. Thank you. Setelahnya, kedua pemimpin negara kemudian berjalan menuju Oval Office yang merupakan ruang kerja Presiden Biden di Gedung Putih. Di sana kedua pemimpin melakukan pertemuan terbatas. Down here and between the couches, I don't know who all these people are. Usai melaksanakan pertemuan terbatas, kedua presiden kemudian menggelar pertemuan bilateral yang turut diikuti oleh delegasi dari masing-masing negara. Mr. President, welcome to the White House. We spent a lot of time together for the last several years, and it's really wonderful that you're here. Bapak Presiden, selamat datang Pak. Selamat datang di Gedung Putih. Kita sudah bersama-sama selama beberapa tahun dan senang sekali Bapak bisa ada di sini pada hari ini. I'm grateful for the hospitality you showed me in Bali, and we're delighted to have you here. Saya berterima kasih untuk keramah tamahan Bapak kepada saya waktu berada di Bali dan bersyukur untuk kesempatan untuk bisa membalas sedikit keramah tamahan Bapak. Today we're talking about taking our relationship to launching the highest possible level of cooperation. Hari ini kita meningkatkan hubungan kita ke tingkat tertinggi dengan berbicara mengenai kemitraan yang tertinggi. A comprehensive strategic partnership. Yaitu kemitraan strategis komprehensif. This will mark a new era between the relations between the United States and Indonesia. Dan across ini the board, affecting everything. Dan ini menandai era baru dalam kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam segala hal. It includes enhancing security cooperation, particularly maritime security. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kerjasama kita dalam hal keamanan, khususnya keamanan laut. And it includes expanding our work together to build a secure and resilient supply chain. Dan khususnya adalah untuk termasuk di dalamnya dalam memperluas kerjasama kita dalam membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh. It includes deepening our collaboration to combat the climate crisis. Termasuk pula kolaborasi kita yang lebih dalam untuk menanggulangi krisis iklim. You know, I've told you this before, but Indonesia is a critical player, critical in the clean energy transition world. Saya sudah singgung hal ini sebelumnya bahwa Indonesia adalah pemain yang penting di dalam transisi energi bersih. And we're also going to continue to work with ASEAN to advance a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. And I want to thank you, and I mean it sincerely, I want to thank you for your leadership on ASEAN this year. I really do. Kami juga akan terus bekerja sama dengan ASEAN untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, aman, dan makmur. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk kepemimpinan Bapak di ASEAN tahun ini. As we mark nearly 75 years of cooperation between our nations, I'm of the view our partnership is stronger than it's ever been and going to even get stronger. Ketika kita memperingati hampir 75 tahun hubungan antara kedua negara kita, kemitraan kita makin kokoh. I'm looking forward to our conversation today and to our cooperation with APEC Summit in San Francisco later this week.
Saya menantikan percakapan kita hari ini dan kerjasama kita di KTT APEC di San Francisco minggu ini. As we used to say in the place I worked a long time, the United States Senate, I yield the floor to my friend. Dan sebagaimana yang sering saya katakan ketika saya berada di Senat Amerika Serikat, saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak. Dalam pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin negara, Presiden Jokowi menyampaikan agar kemitraan kedua negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian global. Indonesia berharap agar kemitraan kita dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran regional dan juga global, ucap Presiden Jokowi kepada Presiden Biden. Oleh karenanya, Presiden Jokowi mengajak Presiden Biden untuk turut menghentikan konflik dan kekejaman yang terjadi di Gaza. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi umat manusia. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra terpenting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kemitraan antar kedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Selanjutnya, Presiden Jokowi mengatakan, namun yang paling penting adalah kita harus benar-benar mengartikannya karena bagi Indonesia kerjasama ekonomi adalah prioritas, termasuk dalam masalah rantai pasok. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Biden menyampaikan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang meningkat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, menandakan era baru kerja sama antar kedua negara dalam berbagai bidang. Termasuk di dalamnya adalah peningkatkan kerjasama kita dalam hal keamanan, ucap Presiden Biden. Lebih lanjut, Presiden Biden menyebut bahwa hal lainnya yang menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan antara kedua negara adalah dalam hal membangun rantai pasok yang aman hingga penanggulangan krisis iklim. Termasuk di dalamnya adalah memperluas kerja dalam membangun rantai pasokan yang aman, termasuk pula kolaborasi kita yang lebih dalam untuk menanggulangi krisis iklim. Hal tersebut dikarenakan Presiden Biden menilai bahwa Indonesia berperan penting dalam transisi energi bersih. Presiden Biden juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dengan ASEAN guna memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur. Presiden Biden mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kepemimpinan Anda di ASEAN tahun ini, tandasnya. Dan penting untuk memastikan komprehensif strategic partnership Indonesia dan Amerika Serikat bermanfaat bagi rakyat dan berkontribusi bagi kawasan dan bagi dunia. The largest Muslim country in the world.